Halo netizen. Ya, masih puru. Saya baru sudah olahraga teman-teman. Kecil-kecil perut. Kasihan kalau perutnya buncit. Jadi ini kameranya tak perlu di setting-setting. Saya itu sahabatku semua selalu ingin menjadi terlihat terlihat apa ya? Terlihat sopan, terlihat baik, terlihat apa ya? Berakhlak di depan kamera. Ya, tapi kadang-kadang ya itu tanggapan orang yang melihat juga berbeda-beda. Jadi kita pakai begini saja, tak apa-apalah. Yang penting bisa ngobrol, bisa bicara dengan para netizen ini. Sebelum itu saya sampaikan dulu bahwa mengecilkan perut itu sebenarnya salah satu sunnah Nabi. Kalau kita six pack, apa namanya six pack, yang kotak-kotak itu perutnya, ini belum kotak-kotak, ini bajunya saja yang kotak-kotak ini belum ya. Dan perut saya dulu pernah begitu, tapi karena ya mungkin karena jarang olahraga ya akhirnya mulai keluar. Mulai ya, dan itu tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan ada sahabat Nabi itu bernama Umar bin Khattab. Dia memukul tongkat itu orang yang kelihatan perutnya besar, buncit. Kata Umar, orang yang besar perutnya itu akan malas beribadah. Itu fakta atau hanya apa, saya tidak tahu juga. Kita mami yang punya, ya mungkin ada yang perutnya buncit ya, kita mami yang lihat apakah betul mengantar kita kepada malas beribadah atau bagaimana. Dan itu kenapa dikatakan sunnah Nabi. Jadi menurut Al-Kisah itu riwayat, Nabi itu perutnya seperti batu bersusun. Jadi bagaimana kalau batu itu disusun, dia kotak-kotak. Nah, bahasa sekarangnya itu adalah six pack. Ya, jadi perut Nabi itu seperti batu bersusun-susun. Ya, dan seluruh para sahabat dan para panglima perang, pasukan-pasukan perang, rata-rata laki-laki di zaman Nabi dan sahabat itu perutnya seperti batu bersusun. Makanya itu kita mau belajar mengikuti ya ala Rasulullah SAW dan sahabatnya. Malu kita lah mengaku sebagai umat, tapi persoalan perut saja, body saja, kita tidak bisa ikut sama Nabi, sama sahabat. Ya, ngopi. Pada pura nih minum kopi. Jadi saya itu selalu berusaha menyampaikan itu konten-konten yang belajar mengedit itu. Ya, dan inilah yang saya mau sampaikan sama teman-teman, bahwa penonton itu terkadang lebih pintar daripada pemain. Saya tadi lepas olahraga, saya dapat berita ya, ada yang sampaikan sama saya lah, bahwa saya dianggap kurang sehat. Jadi ketika sudah saya bikin video itu teman-teman,
Kalau sudah mau bikin video, apalagi video-video yang lucu-lucu itu, yang acting itu, saya ke upload di apa namanya, biasa saya posting di Facebook. Nah, menurut yang menyampaikan kepada saya bahwa kabar saya itu ditanyakan, ya bahasa bogisnya seperti nasi. Masih di sini karena nasi Pak Ustaz kasih, ya, ya sehat-sehat migaro. Nah, mungkin dari pertanyaan seperti ini, nah, artinya kalau kita bertanya nih teman-teman, kira-kira apa maksud dari pertanyaannya? Sehat-sehat migaro kasih. Kenapa begitu? Ya dia sangka mungkin kita ini kurang sehat, kurang waras, gila lah istilahnya. Jadi saya sampaikan bahwa saya memang bisa lah, boleh dikatakan bisa lah, saya bisa berakting di kamera seperti ini. Tapi insya Allah, sahabatku semua, temanku semua, saya orang yang tidak bisa akting di kehidupan yang nyata. Ketika sesuatu tidak menyenangkan bagi saya, seketika itu pula saya tanya. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak suka. Dan ketika contohnya seperti ini sekarang, saya tidak bisa sembunyi-sembunyi di hadapan teman-teman bahwa saya bukan perokok. Ya. Itu kan terkadang ada orang yang mungkin karena menjaga apa namanya, menjaga nama ya, menjaga image istilahnya, sehingga merokok pun sembunyi-sembunyi seperti anak sekolah. Jadi anak sekolah itu tidak boleh merokok, semuanya tidak boleh merokok karena mengganggu kesehatan, jelas-jelas. Karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Itu jelas-jelas ada tulisan di situ. Ya. Karena rokok saya terkena penyakit. Tapi kita yang perokok tetap merokok. Jadi, itulah. Jadi kita tidak bisa berpura-pura untuk menjadi orang baik di hadapan orang-orang. Atau saya lah, saya tidak bisa berpura-pura. Ketika depan kamera saya bisa pura-pura, mengatur segala apa gaya bahasaku, menjaga ucapanku supaya tidak bagaimana. Itu ke depan kamera. Tapi di kehidupan nyata saya tidak bisa, teman-teman. Adapun kalau ada yang mungkin kurang senang dengan mungkin nada saya atau suara saya yang tinggi, ya aslinya memang begitu. Aslinya memang begitu, masa saya mau lembutkan? Mau kemana? Tidak bisa dilembutkan. Karena itulah kita harus pintar. Bagaimana kita menanggapi orang yang berbicara kepada kita. Kita mendengarkan orang yang keras suaranya mungkin, atau karakter berbicaranya mungkin tidak pas untuk kita. Tapi kita tidak harus mengatakan bahwa itu tidak cocok untuk saya. Enggak. Karena karakter orang dengan yang kita suka itu enggak bisa kita secepat itu kasih sinkron. Maksudnya kita mau itu orang menjadi yang disukai oleh kita itu susah. Susah. Contohnya kau bukan perokok, maka kau tidak akan suka orang yang sering merokok. Mungkin kau akan terganggu ketika di depanmu ada orang yang merokok. Tidak bisa kau marah sama orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Atau engkau hanya akan berteman saja dengan orang yang bukan perokok. Itu susah juga. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan. Dan alhamdulillah, mungkin saya berani jamin ya, bahwa selama saya mungkin mengingat
atau ingatan saya lagi normal. Berarti ada ya waktu ya. Otak saya itu tidak normal. Ya maksud saya begini, selama saya mengingat dan mungkin pada saat itu saya tidak lagi marah atau lagi bahagia, karena orang yang susah di agak-agaknya jangan langsung dipercaya itu yang pertama adalah orang yang marah. Setiap ucapan orang yang marah jangan langsung dipercaya. Yang kedua, orang yang terlalu gembira, senang sekali. Karena biasanya itu ucapannya itu berlebihan. Terlalu, istilahnya anak muda sekarang itu terlalu lebay. Kalau orang terlalu bahagia itu, ketika orang sangat bahagia, biasanya itu ucapannya itu lebay. Ya. Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Jadi saya ini terkena virus juga nih. Virus borokang. Ya. Dan bukanlah, insyaallah bukan virus itu. Dan saya ingin sampaikan kepada orang yang mengatakan bahwa saya ini kurang waras. Semakin Anda mengatakan saya tidak waras, maka akan semakin susah hidup Anda. Jangan susah melihat orang itu, apalagi berkreasi, kreativitasnya disalurkan ke YouTube, ke Facebook, kemanapun itu. Kita ini orang-orang Indonesia ini orang-orang kreatif. Maka banyak teman-teman kita yang mau menyalurkan itu kreativitasnya itu ke media-media. Makanya jangan langsung lihat orang, kenapa begitu. Kita ini bukan kita yang punya hukum. Maksudnya begini. Sambil contoh ini. Ada kan orang mengatakan bahwa salah kau begini kau. Tidak boleh kita langsung begitu. Tidak boleh kita langsung bilang orang salah. Memangnya kita panitia kebenaran? Yang benar itu saudaraku hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Dan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dosa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Kita umatnya ini jangan. Makanya karena kita tidak ada yang sempurna, tak usahlah kita tidak usahlah kita saling mengejek ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, memojokkan istilahnya. Doakan saja mereka, doakan dapat hidayah, sadar, normal, supaya waras. Ya, saya masih waras saudaraku, masih waras. Dan biasanya orang yang kita anggap tidak waras itu, atau kita menganggap gila, biasanya dia akan menunjukkan hal yang gila kepada kita, sehingga kita akan berkata, wah gila ini orang ini, kenapa bisa seperti itu. Kan? Sehingga kalau dia sudah menunjukkan hal yang gila, berikutnya giliran kaulah yang gila. Makanya janganlah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya orang yang bisa berpura-pura atau acting drama di media, di kamera seperti ini. Tapi tidak di kehidupan nyata.